Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, kita tidak bisa bertemu di dalam rumah ibadah atau di gereja kita. Ya. Kalau saya bisa berdiri di hadapan Bapak Ibu di layar smartphone, di layar kaca televisi Bapak Ibu, artinya kita sedang mengadakan ibadah secara online dan kita tidak bisa beribadah di gereja bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, iya, segala sesuatu ada masanya. Iya. Artinya ada waktunya kemarin kita bisa beribadah bersama-sama, tetapi kembali lagi kita hari ini berketepatan dengan memperingati kenaikan Yesus ke surga. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, baik itu di Jalan Setiabudi maupun di Jalan Adi Sucipto. Tetapi Bapak Ibu yang kami kasihi, tidak menutup sukacita kita, tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk melihat kebenaran firman Tuhan tentang kenaikan Yesus ke surga. Pertanyaannya Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa Yesus perlu naik ke surga? Iya. Kenapa Yesus tidak melayani saja di dunia ini sampai kepada akhir zaman? Kenapa Yesus tidak terus ada di dunia ini menemani orang-orang Kristen, menemani orang-orang percaya supaya kelihatan lebih nyata, ya, bahwa Yesus itu benar-benar ada bersama-sama dengan kita, ya. Oleh sebab itu, di kesempatan pada pagi hari ini Bapak Ibu yang kami kasihi, ya, saya mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari, kita akan melihat makna dari kenaikan Yesus ke surga. Kita akan mempelajarinya Bapak Ibu. Mari sebelum itu saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudari membuka Alkitab kita. Saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari membuka Alkitab kita di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Iya. Nanti lalu kemudian setelah itu kita akan melihat di dalam Injil tulisan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketiga. Tetapi pertama-tama kita akan melihat dulu di Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita mundur ke dalam Injil tulisan Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, ayat firman Tuhan ini mengungkapkan, ya, bahwa kenaikan Yesus ke surga itu ada maksud dan tujuannya, ya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih, Yesus naik ke surga bukan karena Yesus bosan di dunia ini, bukan karena Yesus tidak mau lagi melayani di dunia ini, bukan karena misi Yesus selesai. Tidak. Iya. Tapi kita akan melihat Bapak Ibu saudara-saudari melalui pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal tentang kenaikan Yesus ke surga yang perlu kita pahami. Amin Bapak Ibu. Ya, ada 3 hal tentang kenaikan Yesus ke surga yang perlu Bapak Ibu saudara dan saya pahami.
Apa saja itu Bapak Ibu yang kami kasihi? Ya, hari ini saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang pertama, ya, Yesus naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Katakan amin. Ya, Yesus naik ke surga supaya ada tempat bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, jika hidup yang sementara ini berakhir, ya, Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat yang ke-23 mengatakan upah dosa adalah maut. Nah, ini yang harus kita lihat. Alkitab juga mengatakan bahwa satu kali kelak manusia akan meninggal. Ya. Tidak ada manusia yang akan hidup selama-lamanya, Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya. Karena kita masih memakai tubuh yang fana, kita masih memakai darah dan daging yang fana. Oleh sebab itu, hidup kita ini harus diakhiri dengan kematian. Ya. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Ya. Saudara dan saya, kita tidak dapat melarikan diri dari kematian, atau kematian Bapak Ibu itu tidak bisa diwakili oleh orang yang lainnya. Ya. Artinya kematian harus dihadapi secara pribadi oleh semua orang. Ya. Sama seperti tantangan setiap orang, beban setiap orang dihadapi pribadi-pribadi. Ya. Pergumulan Bapak Ibu dengan pergumulan yang lainnya itu berbeda. Beban keluarga A dengan beban keluarga B itu berbeda. Ya. Semua bermacam-macam Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya. Sebagai orang yang percaya, kita bersyukur bahwa kematian bukanlah akhir dari hidup kita. Puji Tuhan. Ya. Sebagai orang percaya, kita meyakini bahwa kematian itu bukan akhir dari kehidupan. Iya. Kematian hanyalah cara untuk membawa kita dari dunia yang fana ini untuk sampai kepada surga. Saya katakan di awal tadi Bapak Ibu yang kami kasih bahwa tubuh jasmani kita ini, ya, ini adalah tubuh yang fana yang tidak akan bisa masuk ke surga. Jadi kita harus meninggalkan tubuh ini di dunia. Ya. Karena tubuh ini terbuat dari debu dan tanah dan tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kita sekarang berada dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus kembali, ya, untuk menggenapi apa yang Dia katakan kepada murid-muridnya. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat apa yang saya katakan di beberapa minggu yang lalu, ketika Yesus ada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu, ya, Yesus mempunyai tujuan untuk turun ke dunia ini. Ya. Yesus punya tujuan datang ke dunia ini. Dan ketika Yesus naik ke surga pun, Yesus mempunyai tujuan. Tadi saya sudah katakan yang pertama, Yesus naik supaya ada tempat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Iya. Yohanes 14 ayat yang ketiga mengatakan, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan. Iya, jadi Yesus sudah menjanjikan tempat bagi kita di mana Yesus berada, Bapak Ibu. Ya, supaya ketika saudara dan saya kita meninggalkan tempat ini, kita dibawa oleh Yesus ke tempat yang sama, yaitu kerajaan surga. Puji Tuhan. Iya, supaya saudara dan saya kita berada di tempat di mana Yesus berada. Itu yang pertama. Yesus naik agar kita memiliki tempat di kerajaan surga. Yang kedua, Bapak Ibu yang kami kasihi, kita akan melihat Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Amin. Ya. Yesus naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang-orang percaya.
hidup orang percaya tidak semata-mata bergantung atas apa yang ada di dalam dirinya, ya, atau kepada apapun, atau kepada siapapun. Minggu lalu saya sudah katakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita lahir di dalam dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Dan ketika kita kembali pulang ke rumah Bapa di surga, kita pun tidak membawa apa-apa. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami kasih, ya, di dalam Zakaria pasal yang keempat ayat yang ke-6 dikatakan, orang percaya tidak semata-mata bergantung kepada sesuatu yang ada pada dirinya. Ya. Apapun dan siapapun, ya, tidak bergantung kepada itu, tetapi bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Puji Tuhan, ya, bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Jika Yesus naik ke surga, artinya Roh Kudus, ya, turun ke dalam dunia ini, ya. Roh Kudus tidak datang ke dunia ini dalam arti yang khusus bagi orang percaya, ya. Memang Roh Kudus itu turun ke dunia atas perintah Yesus, atas perintah Allah, atas perintah Bapa, ya. Aku tidak akan meninggalkan engkau, kata Yesus, ya. Jika Roh Kudus hadir dalam diri seseorang, maka dia akan menginsafkan akan dosa, ya. Membuat orang bertobat. Kebenaran dan penghakiman yang akan datang, ya, itu akan terjadi. Bahkan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-26 mengatakan mengajar dan mengingatkan kita apa yang firman Tuhan katakan. Itulah fungsi dan guna Roh Kudus dalam hidup kita. Bahkan tidak itu saja, di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di kota Roma, Paulus katakan Roh Kudus itu membantu saudara menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu, ya. Membantu saudara memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah. Makanya setiap kita memperingati kenaikan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang kami kasihi, lalu kemudian setelah itu kita selama 10 hari berdoa bersama-sama meminta Roh Kudus datang masuk ke dalam hidup kita, ya. Sama seperti murid-murid ketika Yesus naik ke sorga, mereka kemudian berdoa di kamar loteng, iya. Lalu kemudian pada hari yang ke-50 dikatakan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dikatakan Roh Kudus itu seperti lidah-lidah api yang menyala di atas kepala mereka. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Dia juga membantu kita menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Ya. Saya pernah katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari, sebelum murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mereka memiliki ketakutan yang luar biasa. Ya. Mereka tidak ada yang berani. Ya. Bahkan ketika Yesus ditangkap, disiksa dan disalibkan, semuanya bubar. Ya. Semuanya kembali kepada jalan hidup masing-masing. Ya. Walaupun Petrus dikatakan melihat, Petrus hanya melihat dari kejauhan. Dia tidak berani dekat dengan Yesus. Karena apa Bapak Ibu yang kami kasih? Karena belum memiliki Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika saudara memiliki Roh Kudus di dalam kehidupanmu, ya, maka engkau akan menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Engkau menjadi saksi Yesus, membantu kita dalam doa, ya. Di dalam keluh kesah kita, di dalam ataupun di hadapan Tuhan. Ya. Bapak Ibu yang kami kasih, Roh Kudus membawa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat mengasihi Tuhan, supaya kita dapat mengasihi Allah.
supaya Bapak Ibu dapat setia dan bertekun kepada Yesus. Ya. Hanya orang-orang yang memiliki Roh Kuduslah yang mampu bertekun, yang mampu setia, yang mampu selalu berpengharapan kepada Yesus. Puji Tuhan. Ya. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya, dia akan sangat mudah meninggalkan ibadahnya. Dia akan sangat mudah meninggalkan doa-doanya. Dia akan sangat mudah meninggalkan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Bahkan dia akan sangat mudah meninggalkan Yesus di dalam kehidupannya. Sama seperti murid-murid yang meninggalkan Yesus sebelum mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus, Bapak Ibu yang kami kasihi, hidup kita ibarat seperti pelita, ya, atau lampu yang tanpa minyak. Hidup kita tanpa Roh Kudus ibarat seperti garam yang tidak memiliki rasa asin, tidak bisa mengasinkan, ya, tidak berguna dan akan dibuang orang, ya, tidak dipakai oleh orang. Tidak ada gunanya hidup kita di dalam dunia ini. Karena apa? Karena tidak memiliki Roh Kudus. Oleh sebab itu, ya, satu-satunya yang membuat kehidupan orang percaya terlihat di dalam dunia ini adalah dengan memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, ya, memiliki Roh Kudus di dalam kehidupannya. Hari ini Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mau ajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk kita mengambil bagian, ya, di dalam doa kepenuhan Roh Kudus, ya. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan memiliki kelemah lembutan. Orang yang memiliki Roh Kudus, dia akan diberikan kuasa. Ya. Bahkan penyataan-penyataan karunia Roh Kudus itu akan dinyatakan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya. Orang yang memiliki Roh Kudus, ya, dia akan tetap bertekun, ya. Sekalipun, ya, sama seperti hari ini mungkin kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, beribadah bersama-sama, tetapi dia akan memberikan waktu, dia akan mencari waktu, dia akan melakukan cara untuk datang kepada Tuhan, ya. Sebagaimana murid-murid Bapak Ibu yang kami kasihi, ketika mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, mereka tidak takut apapun juga, ya. Mereka berani menjadi saksi Yesus Kristus ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu yang kami kasih, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang dan menolong kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu yang kami kasih, yang ketiga, ya, Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita kepada Yesus semakin bermakna dan bergairah. Ya. Yesus naik ke sorga supaya ibadah kita semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jika Tuhan Yesus Kristus tidak naik ke sorga, ibadah kita terbatas oleh waktu, Bapak Ibu. Ya. Jika Yesus tidak naik ke sorga, ibadah kita akan terbatas oleh tempat. Ya. Jika kita Yesus tidak naik ke sorga, ibadah kita akan terbatas oleh suasana. Kenapa saya katakan seperti itu, Bapak Ibu? Kita mengharapkan Yesus hadir di dalam gereja kita. Sementara, ya, gereja-gereja yang lain juga mengharapkan Yesus hadir, ya. Oleh sebab itu, berarti kalau begitu banyak gereja di dunia ini, berarti Yesus harus satu-satu mengunjungi setiap gereja. Dan ketika ada Yesus di dalam gereja itu, baru ibadah itu terasa suasananya diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak ada Yesus di dalamnya, kita merasa lemah, kita merasa tidak bergairah.
Tetapi Yesus naik ke sorga supaya rohnya bisa turun kepada pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan. Iya. Yesus tidak mementingkan tubuh manusianya. Yesus tidak mementingkan tubuhnya yang fana. Tetapi dia lebih mementingkan rohnya. Supaya rohnya bisa ada di dalam kehidupan pribadi Bapak Ibu. Supaya rohnya bisa ada di dalam kehidupan pribadi orang-orang percaya di seluruh dunia. Puji Tuhan. Ya. Roh Kudus membawa suasana ibadah dalam roh dan kebenaran Bapak Ibu yang kami kasih. Ya. Akhirnya ibadah tidak lagi terikat pada waktu. Ya. Ibadah tidak lagi terikat pada tempat. Ibadah tidak lagi terikat kepada siapa yang memimpin ibadah. Ya. Asalkan semua diurapi oleh Tuhan. Iya. Coba Bapak Ibu saudara-saudari. Tadi waktu pujian dan penyembahan, Bapak Ibu, anggota keluargamu yang memimpin pujian dan penyembahan. Ya. Semuanya bersukacita bersama di dalam rumah masing-masing. Ya. Lalu kemudian Bapak Ibu yang kami kasih, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan ini, kita berada di tempat dan waktu yang berbeda. Tetapi Bapak Ibu masih bisa tetap bersukacita ketika mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Karena Yesus sudah naik ke sorga dan rohnya dinyatakan satu persatu di setiap kehidupan orang-orang percaya. Puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa Yesus harus naik ke sorga, supaya dia turun dalam rupa Roh Kudus, ya, supaya dia bisa bersama-sama dengan setiap orang percaya. Ya. Ia akan siapkan siapapun yang akan memimpin ibadah. Ya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-24, ya. Firman Tuhan katakan, dia akan siapkan siapapun untuk memimpin. Ya. Makanya di rumah-rumah Bapak Ibu, jangan sampai tidak ada ibadah, jangan sampai tidak ada persekutuan. Karena apa? Karena alasannya nggak ada yang memimpin Pak Pendeta, nggak ada yang bisa memimpin di dalam pujian dan penyembahan Pak Pendeta, nggak ada yang bisa berdoa Pak Pendeta. Tidak ada alasan seperti itu. Ya. Firman Tuhan katakan, Yesus dia akan siapkan siapapun yang memimpin ibadah. Ya. Makanya Bapak Ibu yang kami kasih, sebelum engkau melayani, sebelum engkau melakukan pelayanan kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Saya sering katakan kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang melayani di gereja, ya, harus berdoa. Ya, harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena lewat doa, ya Bapak Ibu, maka kita diurapi oleh Tuhan. Jadi melayani itu bukan hanya sekedar memimpin pujian di altar ini, lalu kemudian menjadi singer di belakang sini, atau menjadi pemain musik, atau menjadi pelayan tamborin dengan hanya sekedar keahlian saja. Bukan Bapak Ibu yang kami kasih. Tetapi firman Tuhan katakan, Yesus Tuhan katakan, siapkan siapapun yang akan memimpin. Bukan dengan persiapan secara jasmani saja, tetapi roh perlu disiapkan. Puji Tuhan. Ya. Ia akan siapkan apapun yang kita perlukan kalau kita mau datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Ingat Bapak Ibu yang kami kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau Anda orang percaya, kalau kita percaya akan kenaikan Yesus ke sorga, ya, apakah kita siap akan kedatangan Yesus kembali untuk yang kedua kalinya, Bapak Ibu yang kami kasihi? Ya, kalau Bapak Ibu, engkau adalah orang-orang percaya, mari persiapkan hidupmu, ya, persiapkan keluargamu, ya. Persiapkan pelayananmu untuk kedatangan Yesus kedua kali. Bukan persiapan jasmani Bapak Ibu yang kami kasih, tapi persiapan secara roh. Iya. Roh kita harus dipersiapkan.
Ya. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara kita siap akan kedatangan Yesus kembali? Yesus naik ke sorga, tidak meninggalkan kita Bapak Ibu yang kami kasihi. Ya. Hari ini mungkin kita tidak bisa bersama-sama di dalam ibadah kita. Ya. Amat terlebih, ya, ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita tidak bisa beribadah bersama-sama. Ya. Tetapi tidak mengurangi sukacita kita. Tidak mengurangi sukacita saudara dan saya. Ya. Bapak Ibu masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah di rumah, itu suatu anugerah kemurahan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluargamu. Bapak Ibu masih bisa melayani di dalam rumah, itu merupakan suatu anugerah berkat yang luar biasa dalam keluargamu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari, ya, tidak menghilangkan sukacita kita. Minggu lalu Bapak Ibu kita masih bisa beribadah di gereja. Minggu depan Bapak Ibu yang kami kasih, tanggal 16 Mei 2021, ya, kita bisa kembali beribadah di gereja. Ya. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari juga untuk ambil bagian di ibadah minggu besok. Amin Bapak Ibu. Ya. Mari sama-sama, ya. Dan saya juga mau mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih, setelah ibadah ini, ya, mulai nanti sore dan malam, ya, kita akan mengadakan doa pencurahan Roh Kudus, ya, yang akan diadakan di gereja. Ya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari ambil bagian, ya. Jangan tidak mengambil bagian. Kalau kita tidak mengambil bagian, artinya kita tidak mempersiapkan roh kita. Ya. Ingat Bapak Ibu yang kami kasih, Roh Kudus bisa dicurahkan, Roh Kudus bisa diberikan dalam hidup kita jika kita mau membuka hati kita. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa dicurahkan dalam kehidupan kita? Berdoa saja kita nggak mau, ibadah saja kita nggak mau, apapun kita nggak mau. Ya. Saya mau tantang Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih pada saat pagi hari ini. Saya mau tantang engkau, ya. Kita akan mengadakan ibadah pencurahan Roh Kudus. Kalau engkau berkomitmen dalam ibadah doa ini Bapak Ibu, maka seperti murid-murid Yesus, pada hari yang terakhir engkau akan dicurahkan Roh Kudus. Engkau akan menerima karunia Roh Kudus, engkau akan menerima kuasa dari Roh Kudus. Amin Bapak Ibu. Iya. Ini tantangan bagi kita semua Bapak Ibu yang kami kasihi. Iya. Ibadah doa ada jam 4:30 sore di Aula Pastori. Jam 6 sore di gereja kita yang ada di Jalan Adi Sucipto. Jam 7:30 malam di gereja kita yang ada di Jalan Setiabudi. Bapak Ibu bebas memilih, ya, jam dan tempat. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak berdoa Bapak Ibu saudara-saudari. Mari saya ajak Bapak Ibu saudara-saudari. Di akhir firman Tuhan ini saya mau sampaikan, Yesus naik ke sorga bukan untuk meninggalkan kita, tetapi Yesus menyertai kita melalui Roh Kudus. Ya, ingat, di dalam hati setiap kita memiliki Roh Kudus. Di dalam hati setiap Bapak Ibu ada Roh Kudus. Di dalam hati anak-anakmu ada Roh Kudus. Di dalam hati seluruh keluargamu harus memiliki Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih. Saya percaya kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita diberkati oleh Tuhan. Dan lewat ini Roh Kudus akan dicurahkan di dalam ibadah doa pencurahan Roh Kudus. Mari sama-sama kita ambil bagian supaya seperti murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus, maka saudara dan saya, kita pun akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasih. Tundukkan kepala, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudari. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, mungkin kami tidak bisa beribadah bersama-sama Tuhan dalam memperingati kenaikan Engkau. Tetapi Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami semua disegarkan, kami semua merasakan lawatan Tuhan.
Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, biarlah Engkau materaikan firman-Mu Tuhan di dalam setiap hati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini. Terkhususnya jemaat-jemaat GPDI Immanuel Pekanbaru, Jalan Setiabudi dan Jalan Adi Sucipto yang ada Bapa dalam sorga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Bahkan Tuhan, kami mau berkomitmen Tuhan untuk mengambil bagian di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus Tuhan. Biar kami percaya Tuhan, kami akan dipenuhi oleh kuasa. Kami akan memiliki karunia-karunia yang berasal daripada Engkau, Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Bapa dalam sorga, kami mau memegang janji Engkau. Kami mau terima janji Engkau Tuhan. Sehingga kami tetap kuat dalam menghadapi pergumulan kami. Kami tetap kuat menghadapi segala macam masalah yang Engkau luaskan di dalam dunia ini, Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam sorga. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang melayani di rumah mereka masing-masing. Kiranya Bapa dalam sorga Engkau berkati, Engkau pakai semakin lebih luar biasa lagi Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Bahkan hamba-Mu dari tempat ini berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sudah memberikan persembahan dengan sukacita dan ucapan syukur. Kiranya Engkau membalaskan berlipat kali ganda sesuai janji firman-Mu. Bapa yang baik, kami percaya Engkau memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati pelayanan kami Bapa dalam surga. Maka Tuhan Yesus berdoa bagi setiap kami yang sudah ambil bagian di dalam rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau berkati saudara-saudari kami semuanya Tuhan Yesus. Engkau berkati juga Bapa dalam surga. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami akan mengakhiri ibadah kenaikan, memperingati kenaikan Engkau Tuhan Yesus Kristus dengan hati bersyukur Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang kami kasih, dimanapun engkau berada, sama-sama tandakkan tangan kita ke atas, dan biarlah kita terima berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini, besok lusa, sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita pada kali yang kedua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama mengatakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.